Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatika Awalia dengan NIM 2401010238. Dalam video ini saya akan memaparkan presentasi evaluasi dan strategi pengembangan usaha yang merupakan bagian dari mata kuliah pengantar akuntansi. Pertama, kita masuk ke bagian laporan laba rugi. Dari data ini diketahui bahwa total pendapatan usaha mencapai 9.185.333 dolar Australia. Namun, dari jumlah tersebut terdapat biaya sebesar 5.434.119 dolar Australia yang dikeluarkan sebagai harga pokok penjualan atau COGS. Maka laba kotornya adalah 3.751.214 dolar Australia. Setelah dikurangi dengan beban operasional sebesar 1.178.031 dolar Australia, maka laba bersih atau keuntungan akhirnya adalah 2.580.966 dolar Australia. Ini menunjukkan bahwa usaha ini cukup menguntungkan karena mampu menghasilkan margin laba bersih sekitar 28% dari pendapatan. Berikutnya adalah laporan posisi keuangan atau neraca sederhana. Di sini terlihat bahwa usaha memiliki kas di bank sebesar 6.915.085 dolar Australia tanpa menggunakan fasilitas overdraft sama sekali. Padahal batas overdraft yang disediakan oleh bank adalah 2.500.000 dolar Australia. Selain itu, tidak ada catatan pembayaran yang macet atau gagal bayar. Artinya, kondisi keuangan bisnis ini tergolong sehat dan sisi likuiditas dan pengelolaan utangnya. Kemudian, saya juga menyajikan data biaya produksi dari masing-masing produk. Terdapat 3 jenis produk utama, yaitu apple juice, orange juice, dan melon juice. Biaya produksi per unit untuk apple juice adalah 13,94 dolar Australia. Orange juice sebesar 15,77 dolar Australia dan melon juice sebesar 16,67 dolar Australia. Dari data ini terlihat bahwa melon juice memiliki biaya produksi paling tinggi dibandingkan produk lainnya. Dari data sebelumnya, saya melakukan analisis untuk mengetahui kelemahan usaha ini. Pertama, biaya produksi melon juice cukup tinggi, sehingga bisa mempengaruhi margin keuntungan jika tidak dikendalikan. Yang kedua, jumlah staf procurement hanya 4 orang. Padahal mereka memegang peran penting dalam pengandaan bahan baku dan kelancaran produksi. Kekurangan tenaga di bagian ini bisa memperlambat proses dan meningkatkan risiko keterlambatan pasokan. Strategi pengembangan usaha. Untuk mengatasi kelemahan dan mendorong pertumbuhan usaha, saya mengusulkan beberapa strategi pengembangan. Yang pertama, efisiensi biaya produksi. Melakukan evaluasi terhadap pemasok dan produksi, terutama untuk produk dengan biaya tinggi seperti melon juice. Yang kedua, meningkatkan volume penjualan. Memanfaatkan daya kas yang tersedia untuk kegiatan promosi. Misalnya lewat media sosial, diskon bundling, atau program loyalitas pelanggan. Yang ketiga, penambahan SDM procurement. Menambahkan staf procurement agar penggandaan barang bisa lebih cepat dan efisien. Yang keempat, diversifikasi produk. Penambahan variasi produk baru agar pasar semakin luas dan pelanggan punya lebih banyak pilihan. Analisis singkat atau kekuatan. Selain kelemahan, tentu saja usaha ini juga punya kekuatan. Pertama, profitabilitas usaha cukup tinggi dengan laba bersih mencapai 2,58 juta dolar Australia. Kedua, likuiditas sangat sehat ditunjukkan oleh besarnya kas yang tersedia, yaitu 6,91 juta dolar Australia. Yang ketiga, tidak ada tunggakan pembayaran atau kredit macet yang menandakan manajemen keuangan dijalankan dengan baik. Pemaparan dari saya mengenai evaluasi dan strategi pengembangan usaha. Semoga presentasi ini memberikan gambaran bahwa pengambilan keputusan bisnis harus didasarkan pada analisis keuangan yang tepat. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.